dulu ya. Itu dia dulu Bang. Siap. SD ya, SD anak saleh Dapur yang nama sebagai saya sendiri sebagai guru utama Muhammad Syarhansyah, saya dibawa Bapak Agus Wibowo sebagai dosen penyangga 1, Bapak Abdullah dosen penyangga 2 itu dari bumi lah, tapi bumi apa ya? Oke, Ismail dari penyangga mahasiswa Didik Sumardi, dua dan Nabi Susanti tulis. Baik, untuk melakukan seminar, kira-kira Bu Rosa bisa ini sudah siap. Baik, untuk memperkenalkan desain penelitiannya, saya kasih waktu 3 menit Pak. Oke, ntar kalau saya lanjut lah ya. Si kode sudah saya kasih kode. Waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Agus Wibowo SPG, SPG 1. Yang saya hormati Bapak Ramdhani, pembimbing utama. Alhamdulillah ini kita diberi kesempatan berkumpul di sini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi lebih baik kita. Baik, Bapak, perkenalkan nama saya Rita Rusmini. NIM saya 141231023. Adapun judul desain saya adalah upaya meningkatkan kemampuan lompat jauh melalui metode bermain pada siswa kelas 5 sekolah dasar anak Soleh Mukawa. Latar belakang saya, metode bermain adalah satu bentuk latihan atau perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta mengurangi kejenuhan kebosanan. Metode bermain ini dilakukan untuk meningkatkan hasil siswa lebih baik, dan metode ini juga menghilangkan rasa jenuh dalam proses latihan. Metode bermain adalah keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dan pembelajar untuk mengatasi kebosanan peserta didik. Agar selalu antusias, tekun, dan penuh berprestasi, permainan dalam proses pembelajaran adalah perubahan dalam proses kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta serta mengurangi kejenuhan kebosanan dalam pembelajaran. Jadi makanya saya ambil penelitian ini melakukan
melakukan sebuah penilaian tentang upaya meningkatkan kemampuan lompat jauh melalui metode bermain pada siswa kelas 5 sekolah dasar Anak Soleh Mempawah. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka saya ambil satu, perencanaan keterampilan bermain dalam meningkatkan keterampilan lompat jauh dengan metode bermain pada siswa kelas 5 sekolah anak SD, sekolah SDIT Anak Soleh Mempawah. Kedua, pelaksanaan keterampilan bermain dapat meningkatkan keterampilan lompat jauh dengan metode bermain pada siswa kelas 5 sekolah Anak Soleh Mempawah. Ketiga, terdapat peningkatan keterampilan bermain pada lompat jauh dengan metode bermain siswa kelas 5 sekolah Anak SDIT Mempawah. Tujuannya berdasarkan rumusan permasalahan yang telah manfaat penelitian. Manfaat uang untuk penelitian ada satu penelitiannya dan diperlukan adanya penjelasan uang penelitian. Sehubung dengan ini, maka dalam penelitian ini diuraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional dari variabel penelitian. Ada satu penelitian, ada tindakan, ada masalah. Bagian F-nya metodologi penelitian, bentuknya metode penelitian, bentuk penelitian, perancang penelitian. Dalam penelitian itu ada sifat utama, ada rencana, tindakan, observasi, dan prediksi. Ya, ini bagian kedua, permainan lompat jauh. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, saya kembalikan ke Bapak Anjani sebagai moderator. Oke, baik, terima kasih buat Ibu. Ini tadi saya baca di ini sedikit aja, mungkin tadi ini semua Pak Agus. Tadi di rumusan masalah kayaknya kamu harus diperbaiki apa sesuai sama ini atau benar. Ini paling kali kalau misalkan apa presentasi itu dijelaskan metodenya, pakai metode apa, intinya variabelnya tadi variabelnya udah ya, metodenya seperti apa, pakainya sebagai teknik analisis datanya seperti apa. Kalau ini masih ngambang baik ini nggak tahu nih apa. Nah kalau cara presentasi lagi itu dijelaskan, maksudnya pakai metodenya ini, ininya sampelnya misalkan, atau teknik analisis datanya seperti apa, lalunya seperti apa. Baik, saya langsung aja biar mempersingkat waktu untuk apa? Masih jawabnya ada satu Bapak Ismail. Baik, terima kasih kepada moderator yang saya pertanyaan untuk bisa. Baik, di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pengaruh metode bermain terhadap metode bermain terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa peningkatan kemampuan dalam lompat jauh. Itu saja Bu Isa. Kira-kira Pak Beraja. Baik, tadi Pak Ismail tuh intinya nanya impact-nya terhadap
saya coba menjelaskan kalau dalam bermain itu bermanfaatnya untuk perkembangan tidak hanya fisik, tetapi mendukung perkembangan sosial dan profesional anak. Misalnya dalam satu tim, anak itu dibagi terus dilakukan kegiatan bermain itu, siswa itu sama juga bisa menghargai temannya, terus ada mematuhi aturan, terus mengelola emosi. Nah, dari situ berarti perkembangan sosialnya ada, terus emosionalnya. Misalnya anak nih kalau dalam belajar ini ada misalnya satu kelompoknya menang, berarti yang satunya kalah, berarti mereka menjaga rasa emosionalnya Pak, supaya tidak rasa cemburu dengan yang kelompok satu menang gitu. Terus rasa kecewa, terus rasa bangga ketika berhasil. Nah, dan tidak ada rasa membusungkan dada kelompok yang menang gitu. Terus hal ini juga sangat penting untuk karakter keterampilan sosial yang baik sejak dini. Itu saja Pak. Ya. Baik, Pak Ismail, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Oke, jadi pada intinya untuk sosial itu bagaimana membentuk kerjasama, saling menghargai. Itu kan ada yang di dalam kurikulum juga, di bias ada itu terus emosionalnya sesama orang gimana saling menghargainya seperti apa. Setelah itu kita di lapangannya impactnya seperti apa dengan bermain. Baik, untuk apa namanya, untuk ada lagi nggak? Oh udah pas ya. Saya langsung ke Pak Didik Sumardi. Pak Didik. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Rosa, kepada Ibu Risa di sini, kalau saya baca di halaman 4 itu metode bermain. Ini coba saya mungkin minta penjelasan dari Ibu, mengapa metode bermain yang dipilih Ibu ini, dan apakah mampu dalam melakukan atau dapat meningkatkan kemampuan dalam lomba jauh siswa. Itu jelaskan gimana Bu maksudnya Bu? Metode bermain, menggunakan metode bermain ya, dalam meningkatkan kemampuan lompat jauh terhadap siswa. Jadi metode bermain seperti apa itu yang saya lihat tadi. Itu aja untuk proses Bu Risa. Baik, terima kasih Pak Didik. Tadi pada intinya dia beliau apa namanya, metode bermain itu kayak gimana sih? Bisa nggak meningkatkan metode ini seperti apa yang akan disampaikan? Jadi mungkin seperti itu Pak ya. Iya. Nah, mungkin karena perlu penelitian bagaimana peningkatannya, mungkin secara teori atau penelitian terdahulu bisa dijawab. Oke, silakan bisa. Terima kasih kepada Pak Kameli dan juga Pak Didik telah memberi pertanyaan. Baik, di sini saya coba akan menjawab dari Bapak. Jadi, saya pilih metode bermain ini Pak karena sesuai dengan karakter siswa sekolah SD itu aktif Pak. Ya, aktif, jadi siswa itu suka bergerak ya, dan mudah bosan juga ya. Jadi dalam penggunaan
Gimana? Cukup. Sementara cukup. Ada lagi dia. Tidak ada lagi ya. Mungkin baca inilah tulisan takutnya di sidang kan pendidikan untuk anak SD seperti apa, sedangkan untuk anak SMP mengenalkan misalkan untuk SMA apa penunjukannya khusus sama olahraga kan khusus sama kaki di SD ini tidak indikannya yang bermain terus itu mungkin dapat teori seperti itu ya untuk kedepannya. Baik, sekarang agak naik nih ke beliau nih. Agak deg-degan nih. Soalnya beliau ini ahlinya nih di bidang ini ya. Baik, untuk Bapak Menteri Guru di Pendidikan mau kita tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat Bapak Ibu, selamat dinas. Bapak Menteri Sekolah, selaku moderator, pertama ya. Iya. Saya sambil main. Ya, sambil Pak. Saya mau makan jadi tidak apa-apa. Tentang dari pihak mahasiswa, kemudian serta ya seminar hari ini Ibu Risa Rosmini. Bisa Bu? Ya. Mungkin dulu, gimana? Ini dari Pak. Dulu. Iya. Dulu aja Bu. Anda ya. Bisa jawab. Oh, bisa ya. Udah, siap? Ya. Bu Risa Rosmini dulu upaya meningkatkan kemampuan mengembat jauh melalui metode pada siswa kelas 5 sekolah SDIT Anak Soleh. Menjadi pertanyaan, mau tanya terus permasalahan yang terdapat di SD itu, masalah lompat jauhnya itu apa Bu? Sehingga ini bisa menjadi beli. Kalau di sekolah itu Pak kurang bermain lompat jauhnya. Ibu ngajar di situ kan? Oh. Nah, terus? Mereka tuh secara itunya kayaknya belum begitu menguasai Pak. Ini ya, Bu ini tidak hanya Bu ya, semuanya ya. Ini ketika kita mengangkat sebuah judul, itu mengangkat latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini kan ada namanya apa pernyataan ataupun sebab. Ada sebab, terus efeknya ada akibat. Nah, ya kan seperti Ibu mengatakan sebabnya ini. Nah, ya kan tadi kan apa tadi? Sebab tadi Anak kurang. nah, kurang menguasai, ya kan? Kurang menguasai ini ya mungkin fasilitasnya yang tidak lengkap ataupun bagasi kurang, mungkin bahkan di sini kan. Terus apa lagi tadi? Yang umum gambar di sini kurang. Nah, sehingga kan itu kan sebabnya itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya nilainya, ya, tuntutan pelajarnya, ya Bu. Nah itu yang Ibu belum tampilkan sini, ya kan? Ya kan? Belum ada kan? Kata nilai, oh ini, kok nilai KKM nya rendah, bagi dengan materi lompat jauh, kan? Oh, apa sih? Kok akibat ini? Apa sih yang menyebabkan ini? Oh ternyata ini yang menyebabkannya, ya kan tadi? Kaitannya kan nilai anak tersebut, ya kan, berpengaruh ke nilai anak tersebut. Nah itu yang menjadi latar belakang Ibu mengkaji ini, ya kan, ya. Nah, yang apa lagi masalah, ya.
saya ini nggak apa ya bagus masalahnya. Ibu kurang pas. Nah, ini Bu, kan kalau kita bicara tentang permasalahan satu dua ini kan juga bicara tentang perencanaan dan pelaksanaan. Nah, perencanaan dan pelaksanaan itu kan sudah bagian integral dari tahapan dari TK. Itu kan dengan perencanaan, pelaksanaan, observasi, atau refleksi. Tapi kalau saya sarankan instruksi laporan ini, Ibu, kalau terpapar masalah rumusan masalah itu cuma satu aja Bu. Dan apakah atau bagaimana kan peningkatan kemampuan jauh melalui metode bermain. Satu aja Bu, yang ketiga aja masukkan ya. Terus, nah itu ya, terus stop situ. Sekarang kita masuk di metode bermain. Metode bermain seperti apa sih untuk terapkan ke anak ini? Kalau jauh nih, Saya menggunakan metode bermain lompat kotak koin Pak, terus zona lompat berhadiah dan replay lompat pasir, lompat apa itu kamu? lompat kotak koin. Kotak koin. Nah, Terus lompat kotak koin itu bagaimana Bu? dengan cara siswa lompat untuk mendapatkan koin sebanyak-banyaknya. Lompat. Ya. Pelaksanaannya bagaimana Bu? Apa aja pelaksanaannya? Bagaimana? Terus alatnya apa aja Bu? Untuk bermainnya saya menggunakan kardus data, terus karpet kecil terus disusun, terus siswa mengantarkan lompat ke zona A, terus B, dan terus pulang. Kembali ya. Ketika Ibu membuat metode bermain, kita harus melihat dulu dari sisi peralatannya serta keamanan. Karena itu masih SD ya, itu perlu diperhatikan baru ya. Itu salah satunya Bu. Jadi berarti ada 3 ya. Oke, baik. Ibu, nah kita masuk ke variabel. Ibu, variabel tindak masalah tindakan ya. Masalah variabel tindakan Ibu apa Bu? Tindakannya munculnya masalah keterampilan untuk meningkatkan pekerja tersebut Pak. Nah, kalau masalah Masalahnya masalah ketensiannya Pak, keterampilan bermain. Ibu itu meneliti tentang keterampilan lompat jauh apa kemampuan lompat jauh? Keterampilan apa kemampuan dulu? Keterampilan Pak. Keterampilan. Judul Ibu? Bukan kemampuan. Oh iya. Keterampilan apa kemampuan? Nah, kalau mampu itu kan hanya sekedar bisa. Iya. Bisa kan, anak itu bisa melakukan lompat jauh itu kan Iya. mampu. Tapi kalau terampil itu kan sudah termasuk dalam proses dalam gerakan anak tersebut, motorik anak tersebut. Masih dari tahap tindakan awalnya, terus pelaksanaan ya dan sikap akhirnya itu gimana? Kita bicara tentang keterampilan. Sekarang, intinya Ibu ini dan melaksanakan apa? Keterampilan apa kemampuan? Kemampuan. Sebenarnya kan mereka anaknya bisa terampil tidak kan? Karena di dalam instrumen Ibu ini kan menggunakan kisi-kisi
tahu. Alat pengumpulan data, sudah kalau dari hasil data itu banyak mencari nilai rata tanah ini, kan itu. Rumusnya itu dimasukkan. Rumusan untuk mencari nilai rata itu bagaimana sih? Kalau ini dimasukin rubrik penilaian alat beda pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan dan teknik dan alat pengumpulan data. Tekniknya apa? Itu menggunakan apa? Tekniknya saya menggunakan kisi-kisi instrumen. Alatnya ini bentuknya sudah dalam bentuk kisi-kisinya. Itu masukkan di teknik dan alat pengumpulan data. Kalau kita bicara tentang teknik analisis data, itu kita bicara tentang data dan instrumen itu ini kan keterampilan, kan? Ya. Nah, ibu dapatnya dari mana? Ini. Tapi kan juga ada lampiran di belakang. Ya, lampiran ada. Kayaknya ibu dapat dari mana? Ini. Di karton ini. Karena di karton ini ibu berbeda dengan lampiran. Ya. Nah, basic instrumen ini berbeda dengan lampiran. Beda. Berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kan harusnya sama isi-isinya lampiran. Di mana letak perbedaannya? Ini ibu sebagai lampiran. Di penilaiannya di instrumen ibu di lampiran itu hanya 3, di sini ibu 4. Tahapannya aspek nilai apa? Kan ada aspek nilai apa? Aspek keterampilan 1, 2, 3, 4, kan? Lompatan itu yang nama kalau kita keterampilan itu awalan tadi kan sikap kakinya, ya kan? Sikap saat yang gerakan awalan lah intinya, ya kan? Kalau bahkan bagian sikap ini saat menolak. Itu poinnya 4 yang benar, yang 3 apa poinnya mendekati yang 2 apa yang 1 apa yang salah kan yang kita lihat itu ya bu, itu ya ibu kan dibuat instrumen ini hampir 1, 2, 3 ini loh, karena itu kan menggunakan instrumennya keterampilan. Kalau mampu ya tes mampu udah kan, saya kan mampu kan enggak kan gitu. Nah, kita bicara tentang komponennya ya, tuh yang ibu harus perhatikan ya. Terus kalau ini kan harus ada validasi. Kalau emang kan ini sudah pernah diteliti, boleh ibu adopsi instrumennya, nggak masalah. Pokoknya diganti kalau sudah ada. Tapi kalau memang dulu itu
seminar desain penelitian atas nama Rosni Rasmini. Saya akan tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Terima kasih Pak Juga. Saya dulu. Pak Agus. Ya, ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih poinnya ya. Sip, makasih ya. Dokumen dulu Pak.